warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Kerajaan Kediri. Perkenalkan, teman saya ini Faiza Mafira. dan saya Muhammad bin Alamsyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang asal-usul berdirinya Kerajaan Kediri, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri, sistem ekonomi, sosial, dan keagamaan di Kerajaan Kediri, kemudian peninggalan Kerajaan Kediri dan keruntuhan Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu berdirinya Kerajaan Kediri. Awal masa Kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Tidak banyak cerita yang tersurat pada masa itu. Hanya dari prasasti Turung yang 2 yang diterbitkan Kerajaan Janggala hanya menyebutkan adanya perang saudara antara dua kerajaan sepeninggalan Raja Airlangga. Airlangga merupakan Raja Medangkamulan yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Pada tahun 1041, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kerajaan, yakni Jenggala dan Panjalu. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kediri, pada masa itu ibu kota Panjalu telah dipindahkan dari Daha ke Kediri, sehingga kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kediri. Raja Bhameswara menggunakan rencana kerajaan berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit yang biasa disebut Candrakapala. Setelah Bhameswara turun tahta, ia diganti Jayabaya yang dalam masa pemerintahnya itu berhasil mengalahkan Jenggala. Raja-raja yang pernah bertahta di Kerajaan Kediri yang pertama adalah Sri Samarawijaya, kemudian Sri Jayawarsa, Sri Bhameswara, Maharaja Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Ayeswara, dan Sri Gandra. Sistem ekonomi Kerajaan Kediri yaitu Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur. Pada masa itu perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Setelah itu, sistem sosial dan budaya. Dalam buku Jojubwa dikisahkan pada saat Kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa, penduduknya menganut dua agama, yakni Buddha dan Hindu. Masyarakat Jawa dikenal sangat berani dan emosional. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Dalam kitab Ludaka dikisahkan kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri sangat teratur. Dituliskan tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan harta benda saja, namun berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Di sini raja sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya, sehingga rakyatnya bisa leluasa menjalankan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, sistem agama. Agama yang berkembang di Kediri adalah agama Hindu, aliran Waisnawa. Dalam bidang spiritual di Kerajaan Kediri juga sangat maju. Tempat ibadah dibangun di mana-mana. Para guru kebatinan mendapat tempat yang terhormat. Bahkan Sang Prabu sendiri kerap melakukan tirakat, tapa berata, dan semedi. Beliau suka bermeditasi di tengah hutan yang sepi. Laku prihatin dengan cegah dahar lawan guling, mengurangi makan tidur. Selanjutnya, penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri berasal dari rajanya yang tidak lagi cakap dalam memerintah, sehingga membawa ke jurang kehancuran. Seperti yang terjadi pada masa pemerintah Raja Kertajaya, raja tersebut memiliki sikap yang kurang bijaksana. Hal demikian berdampak pada kepercayaan rakyat berkurang. Bahkan rakyat tidak menyukai raja tersebut. Bukan hanya itu saja, ternyata Raja Kertajaya juga sering berselisih pendapat dengan para permana. Peninggalan Kerajaan Kediri yang pertama yaitu Prasasti Kamulan. Prasasti Kamulan
ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Isi prasasti tersebut yaitu keterangan berdirinya Kabupaten Trenggalek yaitu pada Rabu Kliwon tanggal 31 Agustus 1194. Yang kedua, prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung ditemukan di Rejo Tangan, Tulungagung. Yang ketiga yaitu prasasti Talan. Kemudian ada prasasti Ngantang, prasasti Pandelegan, prasasti Candi Penataran, Candi Tondowongso, Candi Gura, Candi Miri Gambar, Kitab Baratayuda, dan Kitab Semaradana. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, kenapa Raja Jayabaya sangat terkenal? Karena Raja Jayabaya adalah raja yang dianggap berhasil menaklukkan kerajaan Janggala dan mempersatukan kembali wilayah Kediri. Dan Raja Jayabaya adalah raja yang memiliki banyak sekali peninggalan seperti prasasti Hantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, dan Kakawin Baratayuda. Sekian dari saya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.